Jadi seperti itulah pernyataan dari Rhoma Irama ya teman-teman, atau orang yang dikenal sebagai Raja Dangdut, atau orang yang dikenal sebagai Satria Bergitar teman-teman. Kenapa baru di tahun 2024 ini dia ikut mempersoalkan nasab Ba'alawi? Aku tinggalkan kepadamu dua hal, apabila kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya. Pertama kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Nabi. Entah itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takririyah. Jadi dari dua hadis ini, kira-kira yang mana yang logis? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, seperti yang sudah kita sama-sama ketahui, yaitu pada cuplikan video di mana Rhoma Irama yang teman-teman lihat di layar HP kalian itu adalah juga ikut-ikutan mengatakan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin ya teman-teman, juga termasuk Mahfud MD teman-teman, juga termasuk para begal nasab mereka teman-teman. Jadi tidak hanya Kiai Imaduddin saja yang mengatakan atau yang tidak percaya dengan nasab Ba'alawi, atau yang tidak percaya dengan keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang ada di Indonesia. Tetapi Mahfud MD juga termasuk Rhoma Irama juga tidak percaya ya teman-teman dengan nasab Ba'alawi seperti begitu teman-teman. Sementara yang kita ketahui, teman-teman juga sudah pasti tahu, yaitu bagaimana itu si Rhoma Irama. Rhoma Irama itu kan terkenal karena lagunya teman-teman, karena lagu dangdutnya. Namun seperti apa itu videonya, langsung saja kita simak sama-sama ya teman-teman, yaitu bagaimana tanggapan dari Ustadz Abdul Somad teman-teman, yaitu mengenai pernyataan atau mengenai ceramah Rhoma Irama teman-teman, sementara dia tahu bahwa dia hanyalah seorang penyanyi seperti begitu teman-teman. Nah teman-teman semua, ini viral ya pernyataan Rhoma Irama di channel YouTube-nya yang membatalkan nasab para Habib Ba'alawi. Ini sanggahan dari Ustadz Abdul Somad ya. Mari kita dengarkan video ini teman-teman semuanya. Aku tinggalkan kepadamu dua hal, kata Nabi. Apabila kamu berpegang kepadanya, maka kamu tidak akan tersesat. Menurut mereka, kitab Allah dan zuriyah Nabi, kitab Allah dan turunan Nabi. Sementara ada hadis lain yang sahih yang mengatakan, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima la tadullu abada. Kitab Allah wa sunnati. Atau kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua hal, apabila kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selamanya. Pertama kitab Allah, yang kedua adalah sunnah Nabi. Entah itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, atau sunnah takririyah. Jadi dari dua hadis ini, kira-kira yang mana yang logis, yang benar? Nah, mari kita dengar penjelasan Ustaz Abdul Somad. Tentunya hadis yang mengatakan Quran dan sunnah Nabi. Ketika kita mengatakan Quran dan turunan Nabi, turunan Nabi ini nggak masuk. Turunan Nabi ini nggak masuk. Turunan Nabi ini nggak masuk. Kenapa keturunanku? Kenapa keturunanku? Kenapa keturunanku? Kenapa keturunanku? Karena di situ kata Imam An-Nawawi mengatakan kenapa keturunanku? Litamassukihim bisunnah, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Nawawi mengatakan kenapa keturunanku? Litamassukihim bisunnah, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Apakah masuk akal kalau dengan berpegang kepada mereka maka kita tidak akan tersesat? Oleh karena itu hadis yang paling sahih mutawatir adalah taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kamu dua hal, ya, apabila kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi. Make sense. Masuk akal, rasional. Masuk akal, rasional. Masuk akal, rasional. Mari kita dengarkan. Kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Sayyidul Hasan dan Sayyidul Husain pemimpin pemuda ahli surga. Kita tak dapat berjumpa dengan mereka, cucu-cucu mereka mengalir darah itu dalam tubuh mereka. Maka insyaallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan dua perkara. Di antara yang dua itu adalah kitab Allah, Al-Quran, wa itrati ahli baiti, keturunan-keturunanku nanti yang berpegang. Kenapa keturunanku? Karena di situ kata Imam An-Nawawi mengatakan kenapa keturunanku? Litamassukihim bisunnah,
karena mereka berpegang teguh dengan sunnah. Tapi ahli bait yang asli, bukan yang KW yang meluka-lukai badan. Yang kedua, an asila ila qarabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Itu ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyati. Itu ucapan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Oh, banyak dulu somat sudah Syiah, somat sudah Syiah. Saya bilang, lihat hadis ini dalam Sahih Muslim ya akhi. Tidak, yang betul adalah kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnati betul ada dalam Mustadrak Al-Hakim, ada dalam Muwatta Malik. Itu tidak kontradiktif dengan yang satu lagi, wa itrati ahli baiti. Kenapa? Karena ahli baitku kali paling kuat berpegang dengan sunnah. Nabi bersorban, ahli bait bersorban. Tengok sorban. Habib, kalau saya Habib, Arab bukan India bukan. Arab. Kalau ini Arab cemas. Yang terakhir, yang ketiga, man ahabba yumsata rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yumsa'alahu fi asfarihi, mau dipanjangkan umurnya, wa yasil rahimahu, sambung tali silaturahim. Ternyata dengan ini klarifikasi, clear lah tuduhan-tuduhan selama ini. Anda ingin tabayun, ternyata apa pesan yang Anda ambil? Jaga NKRI harga mati. Aku tinggalkan kepadamu dua hal. Luar biasa ya. Jadi nasihat Roma Irama kepada nasihat Ustadz Abdul Somad kepada Roma Irama, dia menggunakan logikanya berpikir si Roma Irama ini ya teman-teman semua. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad tadi ya. Jadi Roma Irama mengikuti hadis Al-Quran dan Sunnah. Sementara sunnah-sunnah itu dijaga oleh keturunan Nabi Muhammad, dari Hasan wal Husain ahli surga, kemudian para habaib dari sorbannya ya kan, sunnah Nabi ya, seperti Habib Ali ya kan, beliau menjelaskan nasab-nasabnya ya kan, nasab sanad keilmuannya. Ustadz Abdul Somad juga bukan orang sembarangan bicara, beliau sanadnya, mondoknya bukan sembarangan mondok di Al-Azhar Mesir ya. Dulu mondoknya di Indonesia sampai ke Mesir, sampai selesai dan menjadi ulama terkenal di Indonesia sampai sekarang. Ini Roma Irama siapa? Mondok di mana ya kan? Gurunya siapa? Pernah mondok di Al-Azhar atau tidak? Jangankan pondok Al-Azhar, jangankan mondok di Indonesia, jangankan mondok di luar negeri, di Indonesia saja dia tidak mondok. Dia terkenal karena lagu dangdutnya. Jadi teman-teman semua, kesimpulannya di sini adalah jangan mempercayai omongan Bang Haji Roma Irama. Jangan panggil dia Kiai Haji ya. Dia itu Haji saja, Haji Roma Irama. Kiai itu disandang oleh orang-orang berilmu dari mondok pesantren, dari orang-orang yang mondok gak sebentar mondoknya. Sementara dia mudanya saja nyanyi ya kan, nyanyi dangdut sampai tuanya. Jadi seperti itulah pernyataan dari Roma Irama ya teman-teman, atau orang yang dikenal sebagai Raja Dangdut, atau orang yang dikenal sebagai Satria Bergitar teman-teman. Saya sendiri tidak tahu apakah pada saat dia menyampaikan ceramahnya dengan mengatakan aku tinggalkan dua perkara, pada saat itu juga kesadarannya dia arahkan ke lagu yang dia ciptakan atau tidak, yaitu lagu Adu Domba ya teman-teman. Dari lagu Adu Domba yang Roma Irama itu sendiri ciptakan saja, kalau kita hubungkan ke sekarang, yaitu ke tahun 2024 sekarang, yaitu setelah Roma Irama menjadi Raja Dangdut atau dikenal sebagai Satria Bergitar, kenapa baru di tahun 2024 ini dia ikut mempersoalkan nasab Ba'alawi, ikut-ikutan mengatakan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin bin Sampun, ini juga termasuk Mahfud MD ya teman-teman. Kenapa baru sekarang atau kenapa baru di tahun 2024 ini, yaitu setelah dia menjadi Raja Dangdut, setelah dia menjadi Satria Bergitar, kemudian ikut mempersoalkan nasab Ba'alawi seperti begitu.